Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Pertanian Terpadu. Masih bersama saya, masih membahas tentang pertanian terintegrasi yang di dalamnya meliputi bidang perikanan, peternakan, dan juga pertanian. Yang baru mampir jangan lupa ya bergabung, subscribe channel Pertanian Terpadu. Untuk yang sudah bergabung saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezekinya tambah melimpah. Rekan-rekan semua, dari pembahasan saya mengenai cara merawat di usia anak ayam sebenarnya sudah banyak sekali, tetapi pembahasan rinci mungkin masih perlu atau masih dibutuhkan. Nah, kali ini kita akan khusus membahas mengenai persiapan kandang yang secara khusus akan kita gunakan untuk merawat atau memelihara DUC. Sebelum kita bahas lebih jauh, perlu saya tegaskan bahwa setiap detail kecil dalam pemeliharaan DUC tidak boleh dianggap remeh. Masalah kandang dan sterilisasi kandang pun begitu. Bahkan di setiap kesempatan sebenarnya saya sudah sering sekali mewanti-wanti untuk tidak menggampangkan hal kecil yang berhubungan dengan anak ayam atau DUC. Kecuali kalau Anda ingin gagal, rugi atau bahkan bangkrut karena DUC anak ayamnya mati semua. Nah rekan semua, kita akan kupas dua hal langsung, persiapan kandang dan juga di dalamnya ada sterilisasi kandang. Dua hal ini sebenarnya satu kesatuan, namun agar lebih jelas maka akan kita bahas secara terpisah. Rekan semua, jangan sampai salah ya, ketika kita merawat DUC maka kita perlu kandang khusus, bukan kandang seperti yang biasa kita gunakan untuk memelihara ayam yang sudah dewasa, yang sudah di atas 1 bulanan lebih. Nah, kandang khusus ini disebut kandang brooding yang memang didesain khusus hanya untuk pemeliharaan DUC atau anak ayam. Lalu pertanyaannya, kandang brooding itu seperti apa sih bentuknya? Kalau bentuk bisa bermacam-macam. Di peternakan ayam broiler misalnya, kandang brooding itu dibuat dengan membatasi areal kandang pembesaran dengan pembatas melingkar terbuat dari seng atau bahan lain yang dilengkapi dengan pemanas. Untuk ayam kampung, kandang brooding ini dibuat mirip dengan kandang biasa tetapi dikondisikan tertutup dan dilengkapi dengan penghangat. Nah, kandang brooding biasanya sering disebut sebagai kandang magic oleh banyak peternak, terutama untuk kandang brooding ayam kampung ya. Untuk membuat kandang brooding ini intinya kita harus memenuhi fungsi dasar kandang tersebut, yaitu melindungi dan hangat. Itu syarat utama dalam membuat kandang brooding untuk anak ayam. Nah, maka dari itu pada praktiknya kita bisa membuat kandang brooding ini seperti kandang biasa, namun dalam bentuk lebih tertutup agar angin tidak bisa menerpa ayam secara langsung dan suhu bisa kita kendalikan. Bentuknya bisa kotak rapat dengan bagian atas terbuka sebagai pintu sekaligus ventilasi. Kandang juga harus bisa dilengkapi dengan penghangat atau pemanas untuk mengendalikan suhu agar hangat sesuai dengan kebutuhan anak ayam. Bisa dari lampu pijar atau bisa pakai elemen pemanas. Rekan semua, setelah kandang tersedia, hal selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan kandang tersebut. Sebelum kandang digunakan, peternak harus membersihkannya terlebih dahulu. Setelah itu, siapkan juga wadah pakan yang sudah terisi. Tempat minum yang sudah terisi juga tidak boleh ditinggalkan. Selain itu, pastikan juga jumlah ayam yang akan dimasukkan itu sesuai dengan kapasitas kandang. Jadi jangan terlalu penuh sehingga nanti bisa sumpek dan bahkan bisa kekurangan udara, ayam-ayamnya bisa lemas, tetapi juga jangan terlalu longgar
karena nanti suhunya juga kurang hangat kalau terlalu longgar. Nah, dalam menyiapkan kandang jangan lupa juga antisipasi juga untuk gangguan dari berbagai macam, misalnya hama, misalnya semut atau bahkan tikus dan lain sebagainya, itu juga harus diperhatikan. Berikutnya rekan semua, dalam merawat tanah ayam, persiapan kandang juga harus didukung dengan proses sterilisasi kandang yang memadai dan tentunya harus benar-benar bisa menyingkirkan segala jenis bibit penyakit dan kuman berbahaya. Nah, mengenai sterilisasi ini saya punya pesan khusus untuk rekan pemula semua. Jangan sampai sterilisasi ini dianggap remeh dan tidak penting. Sterilisasi wajib dijalankan untuk antisipasi berbagai potensi gangguan penyakit ayam. Jika tidak, lupa atau sengaja tidak dilakukan atau dilakukan dengan asal-asalan, maka Anda harus siap menanggung kemungkinan terburuknya. Rekan semua, sterilisasi bisa dilakukan dengan mudah. Pertama, kandang bisa dibersihkan sampai bersih, lalu disemprot dengan cairan disinfektan. Untuk kandang yang digunakan berulang-ulang, maka sebaiknya tata caranya adalah pertama dibersihkan terlebih dahulu, kemudian disemprot disinfektan, kemudian dibiarkan beberapa waktu, diberi jeda waktu agar disinfektannya bereaksi dan kuman-kuman di dalamnya mati, kemudian bisa disemprot lagi dengan disinfektan, lalu baru setelah itu bisa digunakan. Jadi istilahnya disterilkan juga itu tidak harus misalnya selesai hari ini, satu hari disterilkan, hari berikutnya kita pakai lagi. Nah, itu kalau bisa jangan. Untuk proses sterilisasi ini, kesalahan yang umum biasanya melakukan sterilisasi dengan tidak maksimal, atau bahkan banyak juga yang tidak melakukan sterilisasi sama sekali. Ada juga yang melakukan sterilisasi tetapi tidak memberi jeda waktu untuk memutus mata rantai bibit penyakit yang ada di dalam kandang tersebut. Dalam hal ini, setelah dipakai, kandang brooding dibersihkan, disemprot, langsung diisi lagi. Nah, itu ada potensi bibit-bibit penyakit dan kumannya masih bisa bertahan di sana. Kemudian untuk tambahan, bagi rekan semua yang menggunakan kardus untuk brooding, ya, menggunakan kardus bekas untuk brooding, proses sterilisasi bisa dilakukan dengan menjemur terlebih dahulu kardus yang akan digunakan. Bisa sekali atau 2 kali penjemuran sampai kardus tidak lembab, ya. Nah, ini untuk rekan-rekan yang menggunakan kandang brooding yang bisa dipindah-pindah kemana-mana. Selain penyemprotan menggunakan disinfektan, penjemuran atau dijemur di bawah sinar matahari langsung itu sangat bagus untuk mengurangi potensi kuman-kuman atau bibit penyakit yang ada di kandang. Nah, itu saya rutin lakukan penjemuran itu pada kardus-kardus yang saya gunakan untuk kandang brooding, dan selama ini hasilnya cukup maksimal. Nah, itu saja rekan semua apa yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ya saya tidak lagi mendengar cerita ada rekan-rekan semua yang masih bermasalah dalam hal brooding atau pembesaran anak ayam, khususnya dalam usia 0 sampai 14 hari atau 1 bulan. Terima kasih, sampai di sini, sampai bertemu pada video selanjutnya.